Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 10 September 2021. Sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan. Karena itu kita angkat pujian yang mengatakan betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab Kau ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam kasih karunia-Mu kami masih ada dan mengalami kehidupan. Karena itu sebelum kami beristirahat malam ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu.
marilah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami, padamu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita membaca kebenaran firman Allah dalam pertama Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Beginilah bunyi firman Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus menyatakan syukur dan sembah kita kepada Tuhan, sebab Dia begitu peduli atas kehidupan kita, umat manusia yang berdosa. Dia terus mencari kita dan menjumpai kita melalui kehadiran Yesus Kristus, supaya kita bisa dapat dibebaskan dan diampuni dari dosa-dosa kita, dan kita berkelayakan untuk mengalami keselamatan dan kehidupan kekal. Karena itu sekali lagi kita harus bersyukur karena Tuhan beri perhatian yang khusus kepada kita, umat manusia. Malam ini kita belajar dari kebenaran firman Allah dalam pertama Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Dalam bagian ini ternyata kita mendapatkan perhatian yang sangat spesial dari Tuhan. Dan itu jelas di dalam bacaan firman Allah tadi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam bagian ini ternyata Allah berbelas kasih dengan kita dan memilih kita untuk kita bisa dapat mengalami persekutuan dengan Allah serta menerima hak khusus bagi kehidupan kita, yakni supaya kita tidak mengalami kebinasaan, tetapi bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Dan ini semua terjadi karena Allah telah berkarya di dalam Yesus Kristus bagi kehidupan kita. Bahwa melalui Yesus Kristus kita punya hubungan yang baru dengan Allah. Dan hubungan yang baru dengan Allah itu dapat terpelihara secara tetap dan bersifat kekal. Karena kalau kita belajar di dalam Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-24. Allah dalam Yesus Kristus telah berjanji bahwa semua kita yang telah memiliki hubungan yang baru dengan Allah melalui Yesus Kristus itu punya kesempatan untuk melihat kemuliaan Kristus secara langsung di dalam sorga rumah Bapa. Kenapa kita bisa dapat mengalami bagian yang indah itu di dalam hari-hari hidup kita? Sebab kalau kita belajar di dalam Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-22. Yesus Kristus telah memberikan kepada kita
kemuliaan. Ya. Bahwa setelah Allah memilih kita dan memberi perhatian yang khusus kepada kita di dalam karya Yesus Kristus itu, Dia memberikan kepada kita kemuliaan. Dan bicara tentang kemuliaan itu bicara tentang suasana sorga. Bicara tentang kehidupan di dalam kerajaan Allah. Itu berarti kita telah mendapatkan perhatian yang sangat spesial dari Allah. Karena kita akan turut menikmati kebahagiaan surgawi bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dan mengapa kita bisa dapat bagian yang sangat spesial itu? Karena di dalam pemilihan Allah bagi kehidupan kita, Allah sudah berjanji kepada kita di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-12. Bahwa kita tidak akan mengalami kebinasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Itu berarti di dalam Yesus Kristus kita menerima perhatian yang spesial dan punya hak istimewa di hadapan Allah, yakni tidak mengalami kebinasaan dan berkesempatan untuk hidup bersama dengan Allah di dalam sorga rumah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Juga di dalam karya selamat yang dikerjakan oleh Yesus, kalau kita baca di dalam bagian firman tadi pertama Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, ternyata kita juga sudah ditetapkan sebagai imamat yang rajani. Imamat yang rajani ini bicara tentang bahwa di dalam karya Yesus Kristus itu kita punya akses langsung dengan Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi berrelasi dengan Allah melalui perantara. Tidak. Kita punya akses langsung dengan Allah karena karya Yesus Kristus. Itulah sebabnya Allah telah memilih kita dan menetapkan kita sebagai imamat yang rajani. Sebagai persekutuan percaya yang punya akses langsung dengan Allah. Ini sangat istimewa, Bapak, Ibu, saudaraku sekalian. Padahal di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-24, manusia yang telah berdosa itu telah diusir keluar dari Taman Firdaus. Dan jalan masuk pada kehidupan itu telah ditutup dengan kerup dan pedang yang bernyala-nyala. Tapi karena karya Yesus Kristus, kita mendapatkan jalan masuk dan punya relasi dan punya akses langsung kepada Allah. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Dan ingat, orang-orang yang punya akses langsung kepada Allah itu adalah orang-orang yang telah menyatakan percaya yang sungguh bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yesus Kristus itu bukan manusia biasa. Dia adalah penguasa sorga dan bumi. Karena itu kalau kita percaya kepada Dia, kita beriman kepada Dia, maka sesungguhnya kita punya akses langsung, punya relasi langsung dengan Allah dalam hidup kita. Karena itu sekali lagi, ini sangat spesial bagi kehidupan kita, umat percaya yang beriman kepada Yesus Kristus. Lebih daripada itu, di dalam bacaan firman Allah tadi,
dalam pertama Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah bangsa yang kudus. Ini bicara tentang bahwa kita telah dibedakan dari kehidupan dunia ini. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah orang-orang yang dikhususkan untuk punya relasi dan punya akses langsung dengan Allah. Kita diberi kelayakan oleh Tuhan untuk melayani bersama dengan Tuhan. Kalau kita baca di dalam pertama Petrus pasal 4 ayat yang ke-10, kita ditetapkan sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Karena itu, ingatlah, kalau kita sudah dikuduskan, maka kita harus ingat tugas utama kita. Sebagaimana yang diingatkan kepada kita di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-12. Orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan adalah dia harus ingat bahwa dia punya kesetiaan untuk memelihara kekudusan hidupnya. Juga kesetiaannya terhadap melakukan kehendak-kehendak Allah, perintah-perintah Tuhan. Dan sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Sekali lagi ingat, kita yang telah dikuduskan oleh Allah haruslah orang-orang yang terus memelihara kekudusan hidup kita dan memiliki kesetiaan untuk melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dan sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Bahwa bukan saja kita dikuduskan oleh Allah. Dalam bacaan pertama Petrus 2 ayat yang ke-9 tadi mengingatkan kepada kita. Sekaligus kita telah ditetapkan menjadi umat kepunyaan Allah. Kita memang orang-orang berdosa, orang-orang biasa yang punya keterbatasan, tapi Allah menetapkan kita menjadi umat kepunyaannya. Dan sebagai umat kepunyaannya, Allah tempatkan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini untuk melaksanakan misi Allah yang besar bagi dunia ini. Dan kalau kita baca di dalam kitab Yeskiel pasal 3 ayatnya yang ke-17. Misi kita di dalam dunia ini adalah memberitakan firman Allah. Memberitakan kabar baik kepada dunia ini bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan juru selamat bagi dunia ini. Dia adalah sang penebus bagi kehidupan kita umat manusia. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingat, kita telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Selanjutnya, kita telah ditetapkan menjadi imamat yang rajani sehingga punya akses langsung dengan Allah. Karena itu ingat, orang-orang yang punya akses langsung dengan Allah harus benar-benar hidup dalam kekudusan dan setia melaksanakan kehendak Tuhan dan benar-benar beriman kepada Yesus Kristus. Dan selanjutnya, tugas kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus adalah siap sedia untuk mewartakan kabar baik kepada dunia ini. Bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita yang telah mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Bahwa Allah begitu menaruh perhatian yang khusus kepada kami sekalian. Karena itu kami minta kepadamu,
Kiranya kami akan terus bertumbuh dengan kokoh dan kuat dalam iman kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini, yang telah menjadi penebus bagi dosa-dosa kami umat manusia, dan menjamin keselamatan kami untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kalau saat ini kami belum sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, biarlah melalui pewartaan firman Allah ini, kami segera mengambil keputusan untuk menyatakan pertobatan dan mempercayakan hidup kami sungguh-sungguh total ke dalam tangan Kristus. Sebab tidak ada yang bisa menyelamatkan kami selain hanya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau berdoa untuk seluruh umat-Mu dalam segala persoalan kehidupan. Bagi mereka yang tengah mengalami penderitaan sakit, bagi mereka yang sedang mengalami berbagai-bagai pergumulan lainnya, bagi mereka yang sedang lemah dalam kehidupan iman mereka, bagi mereka yang sedang goyah karena berbagai pengaruh dunia ini, kami minta kepadamu, ulurkanlah tangan-Mu dan jamah mereka, dan kuatkan iman percaya mereka, sehingga umat-Mu sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau, Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan hanya di dalam Engkau kami bisa mendapatkan kelepasan dan keselamatan, serta mendapatkan jaminan baik kehidupan kami di bumi ini, juga kehidupan di sorga. Terima kasih Tuhan. Malam sudah menjadi bagian buat kami. Kami akan beristirahat. Karena itu kami minta kepadamu, tumpahkanlah tangan-Mu ke atas kami dan lindungi akan kami, supaya kami dapat beristirahat dengan aman dalam pembandingan malam ini. Demi Yesus Kristus yang terus berkarya untuk keselamatan kami umat manusia, padamu kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu tetap melindungi umat Tuhan sekalian. Shalom.